فلنسرع بالمسير. جزاكم الله خيرا. Sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan, Ka'bah sudah menjadi pusat peribadatan. Setiap tahunnya, manusia dari berbagai penjuru wilayah datang untuk memenuhi panggilan iman. Rutinitas ini menjadi sorotan bagi seorang raja di Yaman. Dia pun membuat bangunan megah untuk menandingi kepopuleran Ka'bah. Puncak rasa irinya ia wujudkan dengan merencanakan penghancuran Ka'bah. Dialah Raja Abraha. Dia berasal dari Habasyah, dari negeri Habasyah. Itu artinya maka dia berkulit hitam seperti kurang lebih seperti masyarakat Habasyah yang lainnya. Dia tadinya adalah salah seorang panglima di negeri tersebut dan kemudian dikirimkan ke negeri Yaman untuk saat itu ada Raja Himyar, raja terakhir negeri Himyar yang diserang oleh dua panglima dari negeri Habasyah yaitu Abraha dan kemudian yang satu disebut namanya Ariyad. Begitu raja itu habis, kemudian berakhirlah kebesaran kerajaan Himyar, maka kemudian Yaman itu dikuasai oleh dua panglima, yaitu Abraha dan Ariyad. Akhirnya mereka berdua menentukan siapa rajanya, dan kemudian ternyata mereka juga bertanding sampai kemudian matilah Ariyad itu, sehingga Abraha yang terluka kemudian sembuh dan dialah yang menjadi pemimpin di Yaman. Saat Abraha memimpin Yaman, ia membangun sebuah gereja yang amat megah sebagai hadiah kepada Najasyi di Habasyah. Namun di balik niatnya tersebut, ia menyimpan obsesi yang lain. Abraha sangat iri melihat Mekah yang selalu ramai dikunjungi para peziarah yang berpengaruh pada peningkatan perekonomian di Mekah. Maka pembangunan gereja Qulais juga dimaksudkan untuk menarik hati para peziarah Mekah agar beralih berkunjung ke negerinya. Orang datang ke Mekah, datang ke Ka'bah, datang ke Masjid Nabawi, urusannya bukan urusan bangunan. Kalau bangunan dari dulu Ka'bah itu ya berbentuk kubus itu, kemudian ditutupi oleh kiswah yang berwarna hitam itu, yang membuat orang datang ke sana bukan keindahan bangunannya. Kalau keindahan bangunannya ada yang lebih indah, ada yang jauh lebih indah. Tetapi memang inilah magnet untuk jiwa hati orang-orang yang beriman. Jadi kita datang ke sana itu sesungguhnya adalah ketika memang ini punya daya tarik yang menyedot hati kita. Dan ini adalah merupakan doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meletakkan anaknya di samping Ka'bah yang saat itu belum dibangun, salah satu doa Ibrahim adalah bahwa Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadi warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, Rabb, aku meletakkan anak keturunanku ini di sebuah lembah yang tidak ada pohon. Ya Allah, jadikan mereka orang-orang yang menjaga sholat mereka dan jadikan hati sebagian manusia cinta pada mereka. Kecintaan pada Ismail alaihissalam kepada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang posisi Ismail saat itu adalah ada di kota Mekah. Kemudian juga ketika kita tahu bagaimana Allah SWT merintahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk menyeru manusia agar datang ke Ka'bah untuk melaksanakan ibadah haji. Wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq, dalam surat Al-Hajj. Berserulah wahai Ibrahim, panggil manusia untuk datang berhaji ke Ka'bah ini. Maka mereka akan datang dari berbagai penjuru. Mereka ada yang berjalan kaki dan ada yang menaiki unta-unta yang kurus karena jauhnya perjalanan. Artinya orang dari berbagai penjuru dan sangat melelahkan itu mereka semua datang ke
ke Mekah sana, ke Ka'bah untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi Ka'bah punya magnet imani. Faktornya bukan faktor bangunan. Kalau bangunan, toh sudah terbukti. Sudah terbukti bahwa Qulais, gereja besar yang dibangun megah itu oleh Abraha, yang tujuannya untuk orang supaya datang ke sana. Karena bisa jadi yang salah satu yang dibanggakan adalah bangunan yang indah, arsitektur yang mungkin menarik zaman itu, tapi ternyata tidak berhasil. Ketika sebagian masyarakat Arab mengetahui Abraha mendirikan Qulais sebagai tandingan Ka'bah, ada beberapa orang yang tidak suka terhadap niat sang raja. Salah satunya melakukan aksi dengan mengotori gereja. رمى أوساخا وأنجاسا فيها. أتتك بخائن رجلاه. هذا هو التاجر المكي يا مولاي. Namun, ketika sang raja mengetahui hal tersebut, ia justru menjadikannya alasan untuk melakukan penyerangan terhadap Ka'bah. أحد من قومك دنس كنيستي وهذا أمر عظيم عندنا أريده الآن ثم أتقبلون بذلك. لا أيها الملك. Abraha pun segera mencari informasi mengenai segala hal tentang Mekah dan Ka'bah. Tekadnya bulat, ia akan menghancurkan Ka'bah. البيع والشراء والربح. أيها الملك، لن تقبل العرب بديلا عن الحرم والكعبة ولو فنوا عن آخرهم. هيئوا الجيش. Inilah yang kemudian membuat dia berangkat ke kota Mekah dengan dipimpin oleh gajah besar dia. Kemudian disebutkan dia masih membawa beberapa gajah. Ada yang menyebutkan 8 atau 12 gajah dan sisanya adalah pasukan yang sangat besar yang seluruh orang Mekah yang disebut-sebut di kalangan masyarakat Arab sebagai masyarakat yang orang Quraisy adalah orang yang punya keahlian dalam berperang, itu saja mereka menyatakan tidak sanggup melawan Abraha dan pasukan yang besar itu. Sementara itu di Mekah, Abdul Muthalib, kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan pemimpin Mekah, sedang bersedih atas kematian anaknya Abdullah, yang tak lain adalah ayah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum hilang kesedihannya, ia mendapat kabar tentang rencana penghancuran Ka'bah oleh Abraha. لك السلام. اجلس يا أسد اجلس. ما جئت لأجلس يا عبد المطلب، ولكنه أمر جلل، بل إنه أمر فظيع يا أخي. وهل هناك أمر جلل أكثر من موت عبد الله؟ قل يا عماه، ما هو؟ الحبش يا أبا طالب. الحبش ما لهم؟ قادمون إلينا على رأسهم أبرهة بجيش جرار، يريدون هدم البيت الحرام. يا أهل مكة! يا أهل مكة! الحذر الحذر! أبرهة يقدمون إليكم! يا أهل مكة! Bersama para pemimpin Quraisy lainnya, Abdul Muthalib berunding mencari solusi atas rencana Abraha. Mereka tak rela Ka'bah diserang, meski saat itu hampir seluruh masyarakatnya menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berhala. Di luar Mekah, beberapa suku Arab lainnya mencoba menentang Abraha. Mereka tak rela rumah suci yang dibangun Nabi Ibrahim dihancurkan Abraha. Malangnya, mereka tak mampu mengalahkan pasukan besar Abraha.
Dalam perjalanan menuju Mekah, Abraha mendengar kisah orang-orang yang gagal menaklukkan Ka'bah. Namun, cerita tersebut tak membuatnya berubah pikiran. Ia tetap bertekad akan menghancurkan rumah suci Allah Subhanahu wa Ta'ala demi ambisinya. اسمع يا ذي نفر إنكم تخوفونني بهذا البيت وأهله. أصحيح يا ذا نفر أن العرب يعتقدون أن كل من يحاول الشر بالكعبة يدمره بها؟ بلى يا مولاي. Tiba di Taif, Abraha sempat menyangka bahwa ia telah sampai di Mekah. Karena masyarakat Bani Saqif memiliki patung berhala yang bernama Lata. نعم يا مولاي ولسوف أجتاز بك طريقا هينا لا يستطيع به أهل مكة أن يكمنوا لك فيه أو يحدثوا لجيشك ما تخشاه يا مولاي. عندها إن أمرتني بهدم الكعبة سأفعل فورا يا مولاي. Karena ketakutan akan diserang Abraha, mereka pun akhirnya menawarkan diri menjadi sekutu Abraha. وكأنك تكره هذا البيت. بل أكرهه وأكره أهله. Salah seorang di antara mereka bernama Abu Rigol yang kemudian menjadi penunjuk arah jalan menuju Mekah. سترافقني يا أبا رغال فدلني على الطريق. أمرك يا مولاي. إلى مكة إذن. Di tengah perjalanan mendekati Mekah, Abraha mencuri ternak milik masyarakat setempat. سير ولا تبطئ. أمرك مولاي. Di antara ternak yang dicuri merupakan milik Abdul Muthalib. Suasana di Mekah semakin tidak kondusif. Masyarakat semakin panik dengan berita serbuan Abraha. Kekuatan masyarakat Mekah tidak memungkinkan untuk melawan Abraha. Abdul Muthalib pun memerintahkan agar masyarakatnya mengungsi ke bukit-bukit di dekat Mekah. يا أهل مكة تحصنوا في الشعاب والجبال واحتموا بها حتى نرى ما يكون من أمر أبرهة الأشرم. يا أهل مكة يا أهل مكة الحذر الحذر أبرهة يقدمون إليكم. يا أهل مكة الحذر الحذر أبرهة يقدمون إليكم. Abdul Muthalib, sang pemimpin Quraisy, akhirnya berinisiatif untuk menjumpai Raja Abraha. ما تراه فاعلا بمكة؟ جاء ليهدم الكعبة وما أظن أن له شيء. مولاي وصل سيد مكة. دعه ينتظر. Sementara itu, Abu Rigol, sang penunjuk jalan Abraha, mendadak tewas saat memasuki Mekah. لقد مات يا مولاي. السلام لك أيها الملك. ولك السلام يا شيخ مكة. تفضل اجلس. Mengetahui ternaknya dicuri Abraha, Abdul Muthalib hanya meminta ternaknya dikembalikan. Saat Abraha menanyakan keinginannya, قد كنت أعجبتني حين رأيتك ثم زهدت فيك حين كلمتني. أتكلمني في أغنام وجمال وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك. وقد جئت لهدمه لا تكلمني فيه. أيها الملك، قد قلت إنك لا تريد حربنا، والله ولا نحن نريد حربك، وما لنا بهذا من طاقة. هذا البيت الذي تبغيه هو بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم،
طالما خصم الجبابرة وقهر الملوك إنه لا يرام. كلمتك بشأن الإبل لأنني رب الإبل، وإن للبيت ربا يحميه. ما كان ليمتنع مني. Dengan kesombongannya, Abraha murka. Ia tak percaya bahwa Ka'bah dilindungi oleh sang pemilik yang maha agung. Tibalah hari penghancuran Ka'bah. Seluruh masyarakat Mekah telah berlindung di bukit-bukit. أبرك أيها الفيل أو ارجع راشدا فإنك في بيت الله الحرام. لا تهدمها أيها الفيل، لا تهدمها أيها الفيل. ادفعوا بالفيل! هاجموا الكعبة! اهدموا البيت! Abraha memerintahkan pasukan gajah untuk merobohkan bangunan kubus tersebut. ويحكم! ادفعوا بالفيل! اهدموا البيت! معنى الفيل يا أنيس؟ لا أدري يا مولاي، لا أدري. أعيدوه عكس اتجاه الكعبة! ويحك! أقدم! 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 اهدم هذا البيت! Namun tidak ada gajah yang berani mendekati Ka'bah. ويلكم! اهدموا هذا البيت! Puncaknya, datang berbondong-bondong burung yang menjatuhkan batu yang panas pada pasukan Abraha. Hingga dengan mudahnya, pasukan Abraha dikalahkan. رب البيت يدافع عن بيته الحرام يا أبراهيم! رب البيت يدافع عن بيته الحرام! ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Benar kalimat Abdul Muttalib bahwa ketika manusia tidak ada yang melindungi ini, maka Allah langsung yang melindunginya. Agama Allah ini adalah agama Allah yang melindunginya. Makanya kita yang sebenarnya memerlukan agama ini. Tanpa kita Allah melindungi agamanya. Tapi siapalah kita tanpa agama ini? Kita tidak akan mendapatkan perlindungan Allah tanpa agama ini. Maka mendekatlah ke Islam. Karena sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk menghadirkan generasi yang lain. Bukankah Allah SWT yang menyampaikan bahwa siapapun yang murtad, bahkan umat ini semua murtad sekalipun, maka Allah menyampaikan fasayatillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah akan menghadirkan kaum yang lain, generasi berikut yang mereka mencintai Allah, Allah mencintai mereka. Jadi Allah mencintai mereka, mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan agama tidak perlu kita. Kalau kita tidak mau mendekat, ya sudah, banyak generasi berikutnya yang akan mendekat dengan Islam. Tapi pasti kerugian besar ada pada kita. Ka'bah sudah kosong. Sudah tidak ada lagi manusia yang sanggup melindungi. Tapi ketika itu adalah merupakan pusat dari agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah langsung yang melindunginya. Tahun peristiwa penyerangan Abraha kemudian dikenal sebagai Tahun Gajah. Tahun di mana lahir seorang calon penyeru keselamatan bagi seluruh umat, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الشكر لك يا رب الكعبة، الشكر لك يا رب البيت، يا رب البيت احفظه ورعاه، يا رب الكعبة اكلأه برحمتك. محمدا أسميته محمد ليكون محمودا في السماء وفي الأرض. يا رب البيت احفظه ورعاه.
قد ولد اليوم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. يا ولداه، جئت رحمة ما أسعدنا بقدومك. Ka'bah yang hanya bangunan sederhana tak akan pernah berhasil dirobohkan. Bukan karena kemewahannya yang menjadi magnet bagi muslimin untuk selalu berkunjung, melainkan panggilan iman dan takwa menjadi faktor utama hingga setiap muslim di dunia selalu merindukan kembali menjumpai rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala.